Assalamualaikum sahabat DA3 Muslim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu fase penting dalam kehidupan salah satu sahabat terbesar Nabi Muhammad SAW, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini juga menjadi salah satu fase paling bersejarah dalam peradaban umat Islam, sebuah fase yang penuh dengan pelajaran berharga tentang perubahan, hidayah, dan kekuatan iman. Sebelum kita mulai kisahnya, dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe. Tonton sampai selesai dan jangan di-skip. Di tengah panasnya gurun pasir Mekah, lahirlah seorang anak yang kelak akan mengguncang sejarah Islam. Seorang pemimpin yang dikenal dengan keadilannya, keberaniannya, dan ketegasannya. Dialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun, sebelum cahaya Islam menyentuh hatinya, Umar adalah salah satu musuh terbesar Rasulullah. Umar bin Khattab dilahirkan di Mekah sekitar tahun 584 Masehi. Beliau berasal dari suku Quraisy, tepatnya dari Bani Adi, salah satu suku terhormat di Mekah. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail, dan ibunya adalah Hantamah binti Hashim. Secara nasab, Umar bertemu dengan nasab Rasulullah pada keturunan bin Ka'ab. Sejak kecil, Umar dikenal sebagai sosok yang kuat, cerdas, dan memiliki tekad yang besar. Umar tumbuh dalam lingkungan masyarakat Quraisy yang sangat menjunjung tinggi tradisi dan adat istiadat. Sebelum memeluk Islam, Umar adalah seorang yang sangat membela agama nenek moyangnya, yaitu penyembahan berhala. Bahkan, ia termasuk salah satu tokoh Quraisy yang paling keras menentang dakwah Nabi Muhammad. Umar juga adalah seorang yang mempunyai pengaruh besar di kalangan Quraisy. Ia sangat disegani karena kekuatan fisiknya, kecerdasannya, dan kemampuannya dalam berdebat. Namun, di balik ketegasannya, Umar juga dikenal sebagai seorang yang memiliki hati yang lembut dan rasa keadilan yang tinggi. Sebelum memeluk Islam, Umar menjadi salah satu orang yang anti terhadap agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ia bahkan pernah berniat untuk membunuh Nabi Muhammad karena dianggap mengancam tradisi dan kepercayaan Quraisy. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Umar berkata, "Aku pernah keluar dengan pedang terhunus untuk mencari Rasulullah, lalu aku bertemu dengan seorang dari Bani Zuhrah. Dia bertanya, 'Mau kemana kau wahai Umar?' Umar menjawab, 'Aku ingin membunuh Muhammad.'" Umar juga tidak segan-segan menyiksa para pengikut Islam, bahkan ikut dalam pertemuan-pertemuan Quraisy untuk merencanakan cara menghentikan dakwah Rasulullah. Salah satu insiden yang menunjukkan kebenciannya terhadap Islam adalah ketika seorang budak Muslim disiksa di hadapannya. Alih-alih merasa iba, Umar justru berkata, "Aku tidak akan berhenti sampai Muhammad dan pengikutnya musnah." Suatu hari, kebenciannya mencapai puncak. Dengan pedang terhunus, ia berjalan menuju rumah Rasulullah. Niat ia hanya satu, membunuh Muhammad. Namun, di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seseorang yang berkata, "Sebelum kau membunuh Muhammad, tidakkah kau tahu bahwa saudaramu sendiri telah masuk Islam?" Dan Umar langsung terkejut sekaligus murka mendengar itu. Tanpa pikir panjang, Umar langsung menuju rumah saudari perempuannya yang bernama Fatimah. Sesampainya di rumah saudarinya, Umar mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh saudarinya dan suaminya Said bin Zaid. Umar yang marah langsung memukul saudarinya hingga berdarah. Namun, di tengah amarahnya, ia melihat sesuatu dalam mata saudarinya.
Sebuah keteguhan dan keimanan yang tak tergoyahkan. Hati Umar tersentuh, kemudian meminta saudarinya untuk menunjukkan lembaran Al-Quran yang sedang dibacanya. Sebelum itu, Said bin Zaid meminta Umar untuk berwudu terlebih dahulu jika ingin memegang ayat Al-Quran. Setelah itu, Fatimah memberikan lembaran tersebut yang ternyata adalah surah Toha ayat 14. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Yang artinya, sungguh aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Membaca ayat-ayat tersebut, hatinya Umar mulai bergetar dan matanya berkaca-kaca. Ia terkesima dengan keindahan dan kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran. Dalam riwayat Imam Bukhari, Umar berkata, "Sungguh indah dan mulia kalimat-kalimat ini." Seketika setelah membaca Al-Quran, Umar langsung pergi untuk menemui Nabi Muhammad SAW di rumah Arqam bin Abi Arqam, tempat di mana Nabi Muhammad dan para sahabat berkumpul pada saat itu. Langkahnya semakin mantap, rasa ragu mulai sirna. Umar bin Khattab, seorang tokoh Quraisy yang dulu menentang Islam dengan segenap tenaga, kini justru ingin mencari kebenaran tentang Islam. Dan sekarang dia sudah berdiri di depan rumah Arqam bin Abi Arqam. Para sahabat yang melihat Umar datang pun merasa panik dan ketakutan, karena Umar datang dengan pedangnya. Dalam hadis riwayat Ahmad, ketika Umar memasuki ruangan, semua mata tertuju padanya. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah, dengan sigap berkata, "Biarkan dia masuk. Jika niatnya buruk, aku sendiri yang akan menghadapinya." Melihat Rasulullah yang begitu tenang dan dengan penuh kewibawaan, beliau menarik baju Umar dan bertanya, "Wahai Umar, apa yang kau inginkan?" Umar terdiam dan menundukkan kepala, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku datang untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah utusannya." Para sahabat yang melihatnya seakan tidak percaya bahwa sosok Umar yang dikenal paling keras menentang Islam, kini menjadi pembela Islam. Suara takbir pun bersahutan di rumah Arqam bin Abi Arqam sebagai pertanda keislaman Umar bin Khattab. Dengan masuknya Umar ke dalam bagian umat Muslim, doa Rasulullah telah dikabulkan. Dalam salah satu riwayat, Rasul pernah berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, yaitu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham atau Abu Jahal." Sebelum Umar memeluk Islam, meskipun Umar dikenal sebagai penentang Islam, tapi di dalam hatinya ada keraguan tentang kebenaran agama nenek moyangnya tersebut. Ia sering merenung tentang kelemahan berhala-berhala yang disembah oleh kaum Quraisy. Bahkan ada riwayat yang mengisahkan ketika Umar berjualan patung berhala yang terbuat dari roti, di mana saat itu Umar merasakan sangat kelaparan. Lalu Umar pun memakan berhala yang terbuat dari roti tersebut. Setelah masuk Islam, Umar melakukan sesuatu yang tak pernah dilakukan oleh para sahabat sebelumnya. Ia mendatangi rumah-rumah kaum Quraisy dan mengumumkan keislamannya dengan lantang dan berkata, "Aku telah masuk Islam. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Orang-orang kafir Quraisy pun terkejut dengan perkataan Umar. Tidak ada yang berani menentangnya secara langsung, karena mereka tahu betapa kuat dan beraninya Umar. Umar bin Khattab tidak hanya menjadi seorang Muslim biasa,
Ia menjadi benteng yang kokoh bagi agama Islam. Jika sebelumnya ia dikenal sebagai musuh Islam, maka kini ia adalah pelindungnya umat Islam. Tapi di hari berikutnya, kaum kafir Quraisy yang kesal mendengar keputusan Umar memutuskan untuk memeranginya. Dan setelah itu mereka mengerahkan banyak orang untuk menyerang Umar. Umar pun berkelahi dengan mereka seorang diri, bertahan selama berjam-jam, hingga tubuhnya penuh luka. Namun, Umar tetap teguh dalam imannya. Di dalam riwayat Imam Al-Hakim, setelah perkelahian tersebut, Umar datang kepada Rasul dan berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran?" Rasul menjawab, "Benar." Umar berkata lagi, "Lalu kenapa kita harus bersembunyi? Mari kita keluar dan berdakwah terang-terangan." Dan sejak hari itu, di bawah perlindungan Umar dan Hamzah, kaum muslimin mulai melakukan solat di depan Ka'bah secara terbuka. Islam yang dulu hanya disebarkan secara sembunyi-sembunyi, kini semakin terlihat oleh penduduk Mekah secara terang benderang. Keislaman Umar adalah sebuah kemenangan besar bagi umat Islam dan membawa perubahan besar yang positif terhadap dakwah Islam. Karena ia adalah sosok yang sangat dihormati dan ditakuti oleh kaum Quraisy. Umar pun diberi julukan Al-Faruq, yaitu pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Sampai pada peristiwa turunnya perintah untuk hijrah ke Madinah. Ketika tekanan dan siksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Nabi Muhammad memerintahkan umat muslim untuk hijrah ke Madinah. Umar bin Khattab termasuk salah satu yang hijrah, tetapi ia melakukannya dengan cara yang berbeda. Secara umum, banyak dari mereka pergi dengan cara diam-diam, agar tidak ditangkap oleh kafir Quraisy. Namun, Umar berdiri di depan Ka'bah dengan gagah menghunuskan pedangnya, lalu berkata, "Barang siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, atau anaknya menjadi yatim, atau istrinya menjadi janda, maka hadanglah aku di balik bukit ini." Dan saat itu tidak ada satupun kafir Quraisy yang berani menghalangi Umar. Dengan penuh keyakinan, ia dan beberapa sahabat berangkat menuju Madinah secara terang-terangan. Sungguh luar biasa keberanian Umar ini, sangat patut dicontoh oleh generasi kita saat ini. Setelah peristiwa hijrahnya kaum muslim ke Madinah, Umar semakin berperan penting di dalam perjuangan Islam. Ia selalu ikut serta dalam semua perangan besar bersama Rasulullah, seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Honda. Perang Badar adalah ujian pertama bagi umat Islam. Pada tahun 2 Hijriah, sekitar 313 pasukan muslim berhadapan dengan lebih dari 1.000 pasukan Quraisy di sebuah lembah dekat sumur Badar. Umar bin Khattab dengan pedangnya yang terhunus berdiri di garis depan. Di medan perang ini, Umar menghadapi salah satu pemuka Quraisy yang dulu sangat ia hormati, yaitu Al-As bin Hisham. Dia adalah saudara sepusuan Umar dan seorang tokoh penting di Mekah. Namun,
Ketika perang berkecamuk, Umar tak ragu untuk menghadapinya demi Islam, dan Umar berkata, "Kamu bukan lagi saudaraku. Aku memilih Islam atas segalanya." Ini menunjukkan bahwa kecintaan Umar kepada Allah dan Rasulnya lebih besar daripada kecintaannya pada sukunya sendiri. Dua tahun setelah kemenangan di Perang Badar, umat Islam kembali berhadapan dengan kaum kafir Quraisy dalam Perang Uhud. Awalnya, pasukan Muslim unggul, tetapi situasi berbalik seketika. Sebagian pemanah Muslim meninggalkan posisi mereka, menyebabkan pasukan Quraisy menyerang balik dengan kekuatan penuh. Namun, Umar adalah salah satu yang tetap bertahan. Bersama dengan beberapa sahabat lainnya, ia melindungi Rasulullah dari serangan langsung musuh. Tiga tahun setelah Perang Uhud, kaum kafir Quraisy bersama pasukan sekutu mereka kembali datang dengan kekuatan besar untuk menyerang Madinah dalam Perang Khandaq. Umat Islam menghadapi lebih dari 10.000 pasukan musuh, sedangkan jumlah umat Muslim saat itu tidak lebih dari 3.000 orang. Beberapa sahabat cemas dan panik melihat kedatangan pasukan Quraisy tersebut. Namun Rasulullah dan para sahabatnya tidak menyerah begitu saja. Sahabat yang bernama Salman Al-Farisi mengusulkan untuk menggali sebuah parit sebagai pertahanan. Dan Umar adalah salah satu sahabat yang bekerja keras dalam menggali parit tersebut. Perjalanan Umar bin Khattab di medan perang membuktikan keberanian dan keteguhannya dalam memperjuangkan Islam. Ia adalah Al-Faruq, sang pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Umar bukan hanya seorang pejuang di medan perang, namun ia juga seorang pemikir yang cerdas, tajam dan memiliki banyak pendapat. Di dalam beberapa hal, pendapat Umar selalu dikuatkan oleh turunnya wahyu. Salah satunya adalah ketika Umar mengusulkan agar hijab diwajibkan bagi istri-istri Rasulullah untuk menjaga kehormatan mereka. Tak lama setelah itu, turunlah ayat dalam surah Al-Ahzab yang menetapkan aturan berhijab. Karena beberapa pendapat Umar sering dikuatkan oleh wahyu, Rasulullah pun tersenyum dan berkata, Allah telah menyepakati pendapat Umar dalam banyak hal. Umar begitu dekat dengan Rasulullah. Ia selalu berada di sisinya seperti halnya Abu Bakar dalam berbagai kesempatan. Rasulullah bahkan pernah bersabda tentang Umar. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Seandainya ada nabi setelahku, pasti dia adalah Umar bin Khattab. Akan tetapi tidak ada nabi setelahku." Umar memang bukanlah seorang nabi, namun ia adalah seorang pemimpin besar yang kelak akan membawa Islam ke puncak kejayaan. Kemudian, terjadilah peristiwa yang menggemparkan seluruh umat Muslim di Madinah. Sebuah kabar duka. Berita duka atas wafatnya Rasulullah SAW. Sebuah hari kesedihan seluruh umat Islam. Umar, yang dikenal tegas dan kuat, awalnya tidak bisa menerima kenyataan ini. Ia bahkan emosi dan mengancam siapapun yang mengatakan bahwa Rasulullah telah wafat, sampai ia tersadarkan oleh perkataan sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq yang membacakan surah Al-Imran ayat 144 dan menerangkan bahwa Rasulullah hanya seorang manusia biasa dan Rasul-Rasul sebelumnya juga pun telah wafat. Seketika,
Umar pun langsung menangis tersungkur dan menerima kenyataan tersebut. Setelah itu, di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab menjadi salah satu penasihat utama dan pendukung setia Abu Bakar dalam memimpin umat Islam. Selepas wafatnya Rasulullah SAW, beberapa suku Arab memberontak dan menolak membayar zakat. Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka, dan Umar mendukung keputusan ini. Masa kekhalifahan Abu Bakar hanya berlangsung selama 2 tahun. Karena pada tahun 13 Hijriah, Abu Bakar wafat karena sakit. Dalam hadis riwayat Bukhari, sebelum wafat Abu Bakar berwasiat dan berkata, "Aku telah memilih Umar sebagai penggantiku. Dia adalah orang terbaik di antara kalian, meskipun dia keras. Aku berharap dia akan menjadi lembut demi kebaikan umat Muslim." Setelah merasa berat hati, Umar pun akhirnya menerima mandat tersebut atas dukungan para sahabat untuk menjadi khalifah kedua kaum muslim. Dan Umar juga yang memimpin sholat jenazah Abu Bakar, lalu berkata, "Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Dia adalah sahabat terbaik Rasulullah dan orang pertama yang membela Islam." Dan kini, umat Muslim memasuki babak baru. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, yang menjadi khalifah kedua umat Muslim. Di dalam riwayat Imam Baihaqi, setelah resmi menjadi khalifah kedua umat Muslim, Umar berkata kepada para kaum Muslim, "Demi Allah, aku telah diberi amanah yang berat. Jika aku berjalan lurus, maka ikutilah aku. Tetapi jika aku menyimpang, maka luruskan aku. Karena sesungguhnya sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang jujur, dan seburuk-buruknya pemimpin adalah pemimpin yang zalim." Umar bin Khattab bukan hanya seorang pemimpin biasa. Ia adalah seorang revolusioner. Ia membangun sistem pemerintahan yang kuat, adil, dan sistematis. Di bawah kepemimpinannya, Umar melakukan reformasi besar, seperti membentuk Dewan Syura, tempat para sahabat bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Lalu membagi wilayah Islam menjadi provinsi, dengan gubernur sebagai penanggung jawabnya. Kemudian, di zaman kepemimpinan Umar juga, menetapkan kalender Hijriah sebagai sistem penanggalan resmi umat Islam. Umar pun berpesan kepada gubernur yang akan memimpin daerahnya masing-masing, "Wahai para pemimpin, aku mengutus kalian bukan untuk berkuasa atas rakyat, tetapi untuk melayani mereka. Jangan sekali-kali mengambil harta mereka, dan jangan menzalimi mereka. Jika aku mendengar ada yang berbuat zalim, maka aku sendiri yang akan menegakkan keadilan terhadap kalian." Di bawah kepemimpinan Umar jugalah, Islam berkembang sangat pesat. Wilayah Islam meluas hingga ke seluruh jazirah Arab. Peperangan demi peperangan yang dimenangkan kaum Muslim, seperti Perang Qadisiyah, Perang Yarmuk, dan penaklukan Mesir.
dan juga peperangan dalam menaklukkan dua kekuatan terbesar pada saat itu, Persia dan Romawi Timur. Islam kini menjadi pasukan dan kekuatan terbesar di dunia. Akan tetapi Umar tetap hidup sederhana dan sangat jauh dari kemewahan. Bahkan Umar sering tidur siang di bawah pohon. Umar tidak tinggal di sebuah istana besar, tidak memakai pakaian mewah, tidak bergelimang harta, dan sering berjalan sendiri di malam hari untuk memastikan rakyatnya hidup berkecukupan dan sejahtera. Begitulah Khalifah Umar. Ia tidak ingin ada satupun rakyatnya yang menderita karena kezalimannya menjadi pemimpin. Umar menjadi khalifah kedua dengan kurun waktu selama kurang lebih 10 tahun. Hingga sampai tragedi besar pun terjadi di kota Madinah. Ketika itu, di waktu subuh, Masjid Nabawi dipenuhi jamaah yang ingin melaksanakan sholat. Umar bin Khattab, sang pemimpin yang adil dan tegas, berdiri di saf terdepan. Dengan suara lantang, ia mulai mengimami sholat. Tidak ada yang menyangka bahwa pagi itu akan menjadi hari terakhir Umar memimpin sholat. Di tengah kehusyuan ibadah, ada seorang lelaki bersembunyi dalam kegelapan masjid. Dia adalah Abu Lulu'ah al-Majusi, seorang budak dari Persia yang menyimpan dendam terhadap Umar bin Khattab. Ketika Umar sedang sujud, Abu Lulu'ah tiba-tiba menyerangnya dengan pisau bermata dua. Tikaman pertamanya langsung menusuk perut Umar, lalu disusul beberapa tikaman lainnya. Akan tetapi Abu Lulu'ah tidak berhenti sampai di situ. Ia juga menyerang beberapa sahabat lainnya, sebelum akhirnya bunuh diri dengan pisaunya sendiri. Umar yang terluka cukup parah segera dibawa ke rumahnya. Darah terus mengalir dari luka di perutnya. Para sahabat mengelilinginya dengan wajah sangat cemas. Dengan susah payah Umar berkata, "Jika kematianku telah tiba, maka biarkanlah ia datang dalam keadaan Islam." Meski dalam keadaan kritis, Umar tetap memikirkan nasib umat Islam. Kemudian, karena Umar merasa sudah tidak akan lama lagi hidupnya, ia memanggil Abdullah dan berkata, "Wahai Abdullah, pergilah pada Aisyah dan katakan kepadanya, jika Umar bin Khattab meminta izin untuk dimakamkan di samping sahabatnya." Abdullah bin Umar pun bergegas menemui Aisyah lalu berkata, "Wahai Ummul Mukminin, ayahku Umar bin Khattab meminta izin untuk dimakamkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar." Lalu Aisyah menjawab, "Aku telah menyimpan tempat itu untuk diriku sendiri, tetapi hari ini aku lebih mengutamakannya bagi Umar." Ketika Abdullah menyampaikan kabar ini, Umar pun tersenyum. Ia sangat bersyukur bahwa ia akan dikuburkan bersama dua sahabat terdekatnya. Tiga hari setelah ditikam, Umar bin Khattab akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Ketika ajal menjemput, Umar tetap dalam keadaan membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Seluruh Madinah berduka. Umat Islam kehilangan pemimpin yang paling adil dan paling tegas. Para sahabat menundukkan kepala mereka dan tak kuasa menahan air mata. Kemudian para sahabat berkata, "Demi Allah, setelah Umar tiada, Islam akan mengalami masa-masa yang sangat sulit." Seperti yang pernah disabdakan Rasulullah, bahwa antara fitnah dan Umar ada sebuah pintu yang tidak akan bisa terbuka.
Pintu fitnah itu akan terbuka setelah Umar wafat dan tidak akan bisa tertutup kembali sampai hari kiamat. Jenazah Umar kemudian dibawa ke pemakaman. Dengan penuh kehormatan, ia dimakamkan di samping Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian para sahabat berdoa, "Ya Allah, rahmatilah Umar sebagaimana ia telah menegakkan keadilan di dunia ini." Sejak saat itu, umat Islam mengenalnya sebagai pemimpin yang tegas, adil, dan penuh keberanian. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya, bahkan sampai hari ini. Dan sejak peninggal Umar juga, di zaman khalifah-khalifah berikutnya, umat Muslim terus digempur oleh fitnah dan perpecahan. Dari kisah Umar bin Khattab, kita belajar tentang keberanian, ketegasan, dan kesetiaan dalam membela agama Allah. Perannya dalam dakwah Islam tidak hanya sebagai prajurit, tetapi juga sebagai penasihat yang bijaksana dan pemimpin umat Islam yang luar biasa. Mari kita teladani sifat mulia Umar dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah meridhoi perjuangan Umar dan menjadikan kita sebagai generasi yang mampu melanjutkan estafet dakwah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, insya Allah. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian, like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.